Kalau andaikan ada situasi yang situasi yang harus disikapi. Misalnya kita punya pendapat yang berbeda dengan keluarga besar. Nah, itu seperti apa? Misalnya contoh kayak gini ya. Yang paling mudah itu biasanya adalah awal akhir Ramadan. Nah, itu biasanya begitu. Kalau awal akhir Ramadan itu biasanya ada orang yang ambil gampang. Ya udah, kita ikut pemerintah aja misalnya. Ada yang bilang nggak bisa ikut pemerintah dan segala macam. Oke, sekarang aku mau kasih tahu. Nih Bapak Ibu sekalian. Semua orang tuh sama atau nggak sama? Semua orang nggak sama. Sepakat sampai di sini? Karena semua orang nggak sama, maka Islam itu ngasih banyak ruang buat orang-orang. Contoh ya, misalnya nih, sebelum kita bahas perbedaan yang tadi ya, awal akhir Ramadan. Misalnya contoh gini, ada orang berbuat sesuatu karena ada hadiah. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Karena kalau kita jelasin ke anak-anak, misal ya, anak kelas 3 SD, kita jelasin nih, nak, bayangkan masa depanmu nak. Kalau nanti kamu nggak belajar hari ini, nanti di depan ketika kamu kuliah, lalu kemudian kamu lulus, kamu susah banget untuk cari uang. Kenapa? Karena orang-orang hanya akan menerima karyawan-karyawan dengan spesifikasi tertentu nak. Dan zaman tuh udah berubah. Kalau zaman sekarang AI, besok bisa jadi lebih parah daripada AI. Kalau Anda jelasin itu mereka ngerti atau enggak? Enggak ngerti kan? Anda cuma bisa bilang begini, kalau kamu belajar dan kamu lulus, mama beliin sepeda. Jelas sampai di sini? Selesai masalah? Selesai. Dia belajar. Betul? Artinya kita tahu jelasin kepada anak-anak kayak gini susah. Maka kita pakai cara gampangnya. Kasih hadiah kalau kamu sukses. Selesai. Itu kan ya? Oke. Makanya di dalam Islam ada pahala. Kalau kamu melakukan ini, kamu dapat segini. Kalau kamu melakukan ini, kamu dapat segini. Sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali daripada sholat di tempat-tempat yang lain. Sholat di masjidku ini, kata Rasulullah di Masjid Nabawi, 1000 kali daripada yang lain. Pertanyaannya, kalau orang-orang sudah dewasa, orang-orang sudah seumur kita, mohon maaf nih, tertarik gak dengan yang kayak gitu-gitu? Tertarik, tapi dihitung gak? Gak dihitung kan? Aku gak pernah ketemu dengan orang-orang yang pergi di Masjidil Haram ngitungin. Oh, aku sudah sholat 5 kali sehari, berarti ini 500.000 nih. Pernah gak kita ngitung? Kita merasa, oke ini adalah keutamaan. Rasul bilang, tapi ngapain aku ngitung? Allah sudah ngitung, bisa dipahami ya. Yang tertarik bagi kita adalah ketika kita sudah dewasa, bagaimana ibadah ini bisa ngubah hidup kita, betul gak? Artinya kita punya ketertarikan dengan anak-anak yang berbeda. Maka Islam juga memfasilitasi kita. Allah sampaikan sesungguhnya sholat itu mencegah kamu daripada perbuatan keji dan munkar misalnya. Jadi kalau kamu sholat itu akan membuat kamu lebih sabar terhadap orang lain. Sabar terhadap dirimu sendiri. Sebenarnya kamu tuh pasti akan berbuat kerusakan. Cuman sholat menjaga kamu dari itu. Kan gitu-gitu kan ya. Berarti kita tertarik bagaimana mental health dan hubungannya dengan ibadah misalnya. Bagaimana kesehatan dan hubungannya dengan ibadah. Itu lebih menarik bagi kita. Tapi kalau anak-anak dijelasin kayak gitu, dia gak tertarik. Dia tertariknya apa yang bisa diambil. Artinya Islam memfasilitasi semua perbedaan itu. Karena orang-orang tuh berbeda. Oke, lihat nih. Lihat bagaimana terjadinya awal dan akhir Ramadan. Semua awalnya sepakat bahwa dalilnya cuma satu. Ketika Islam masih ada di Madinah, maka Rasul cuma berkata begini. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maka mulailah puasa ketika Anda melihatnya hilal, lalu Anda selesaikan puasa Anda atau beridul fitrilah ketika Anda melihat hilal. Jelas sampai di sini? Oke, berarti di zaman itu 100% orang gak ada perbedaan. Karena semua sepakat. Kalau lihat hilal Ramadan mulai puasa, lihat hilal Syawal maka selesaikan puasa. Jelas sampai di sini? Oke, mulai muncul perbedaannya kapan? Ketika Islam sudah semakin luas, bukan hanya di Madinah doang, maka ada yang di Syam, ada yang di Irak, ada yang di Yaman, ada yang di Mesir, ada yang di mana-mana, mulai itu muncul. Kata orang, aku ngelihatnya hari Kamis. Siang satu lagi, mendung di tempatku Kamis. Aku ngelihatnya Jumat. Sama-sama ngelihat. Lah masalah nih,
maka ulama-ulama menyelesaikan perbedaan itu. Bagaimana ulama-ulama menyelesaikan perbedaan itu? Oke, waktu zaman dulu belum ada yang namanya belum ada yang namanya hisab, belum ada. Jadi dulu tuh cuma ru'yat. Maka ulama-ulama ada berapa mazhab? 4. Lihat baik-baik, dengerin baik-baik. Untuk memudahkan manusia, ingat baik-baik. Untuk apa? Untuk memudahkan manusia, maka 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali. 3 mazhab mengatakan satu orang yang ngelihat boleh untuk jadi sebab semua orang berpuasa. Itu setelah mereka mengkaji dalil bahasa Arab, Anda nggak perlu tahu. Kalau Anda tahu nanti ribet hidup Anda. Jelas ya, karena semua orang nggak sama otaknya, kan itu kan ya. Udah biarin aja mereka yang pintar-pintar. Contoh ya, mereka bilang sumu liruyatihi. Waw di belakangnya adalah waw jamaah. Berarti ini adalah perintah untuk jamaah semuanya. Sementara sumu adalah perintah untuk berpuasa semuanya. Ru'yatihi, satu orang yang melihatnya. Berarti satu orang bisa untuk semua orang. Banyak pembahasannya. Udahlah, biar mereka aja yang bahas. Untuk mempermudah orang, 3 mazhab ini berkata, satu orang yang melihat itu boleh untuk jadi semua orang untuk berpuasa. Paham sampai di sini? Yang beda siapa? Yang beda siapa? Yang tadi 3 ini. Syafi'i doang nih beda. Kenapa Syafi'i doang? Beda. Imam Syafi'i bilang juga, untuk memudahkan orang-orang muslim, karena yang tadi masih susah menurut saya. Susahnya di mana? Bayangin Bapak Ibu sekalian, jarak dari Madinah menuju ke Baitul Maqdis misalnya, ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram misalnya ya, dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu sekitar 1123 km. Berapa kilo? 1123 km. Sementara kuda yang paling hebat, yang paling tahan staminanya, dan kuda adalah transportasi yang paling cepat pada saat itu, bukan pesawat, nggak ada pesawat, internet belum ada, WhatsApp apalagi, jelas sampai di sini ya. Gimana Pak Pos Ustadz? Ya Pak Posnya itu naik kuda, jelas ya. Itu cuma bisa jalan 1 hari 120 kilo. Oke, pelajaran matematik 1120 atau 1200 lah ya. 1200 bagi 120 berapa? Berarti kalau andaikan orang di Madinah ngelihat hilal, maka dia harus pergi naik kuda. Ayo naik kuda, 1 ke barat, 1 ke timur, 1 ke utara, 1 ke selatan. Mereka cuma bisa nyampein berita berapa banyak? 120 kilo sehari. Bisa dipahami ya? Berarti kalau di luar 120 kilo udah ganti hari. Ini gimana ceritanya? Dari Madinah ngelihat hilal hari Jumat, nyampein tuh semua tuh sampai ke Baitul Maqdis 10 hari berikutnya. Paham sampai di sini? Lah gimana bisa kepake? Imam Syafi'i bilang ini benar. 3 ulama ini benar, tapi nggak mudah. Padahal ulama-ulama tadi sudah bilang kami pengen mempermudah orang, karena mazhab itu memang tujuannya mempermudah orang, bukan mempersulit gitu kan ya. Nah karena itu Imam Syafi'i bilang oke, aku putuskan dalam mazhabku ini 120 kilo orang lihat sendiri. Jelas sampai di sini? 120 kilo orang lihat sendiri. Maka kalau misalnya sudah terpisah 120 kilo, orang bisa nunjuk 1 orang naik ke atas bukit lihat hilal. Kalau dia dapat dia boleh pakai. Kalau dia nggak dapat maka genapkan jadi 30 hari bulan Sya'bannya. Sehingga bulan Ramadan dimulai situ. Maka di saat itulah terjadi berbeda-beda. Tujuannya sama, pengen puasa Ramadan. Dan semuanya merasa nggak ada masalah kalau berbeda. Oke, sudah ngerti masalahnya awalnya dari mana? Sekarang kita bahas Indonesia tercinta. Sekarang mau nanya, di Indonesia ada berapa penentuan awal akhir Ramadan? Yang sudah jelas 2 yang besar. 1 hisab, misalnya contoh Muhammadiyah itu hisab. Di hisab Muhammadiyah sudah ditentukan sampai 1000 tahun ke depan Ramadannya hari apa bisa. Karena ngikutin orbit, dan orbit itu dihitungnya gampang banget. Dan ketika Rasulullah bilang lihat hilalnya, mereka bilang oke, lihat itu bisa dikuantifikasi. Berapa derajat ketika sudah naik itu bisa dikatakan dilihat dengan mata telanjang. Paham sampai di sini? Intinya
konjungsi bulan atau ketika bulan baru terbentuk itu sudah bisa dihitung oleh ilmu falak. Jelas sampai di sini ya? Maka Muhammadiyah memakai ilmu hisab. Jelas sampai di sini? Untuk memudahkan orang. Sama ya, memudahkan orang ya. Sedangkan cara yang lain adalah cara ru'yat. Ru'yat artinya melihat. Berarti kalau melihat berapa mazhab tadi ada yang beda? 3 yang sama, 1 yang beda. Oke, lihat. NU pakai mana NU? NU pakai mana? Ru'yat. Ikut mazhab siapa? Maka NU awalnya ketika pakai mazhab Syafi'i menentukan setiap 120 kilo boleh ngelihat sendiri. Paham sampai di sini? Tapi Indonesia jadi bikin ribet. Indonesia bilang, udahlah ikut Indonesia aja. Ini 120 sudah digabungin nih, ya kan ya? Karena dari sini ke Surabaya aja ada 1000 kilo tuh. Digabungin jadi 1. Awalnya Syafi'i bilang setiap 120 bisa nentuin sendiri. Tapi gara-gara kita pengen sebagai NKRI, maka NKRI yang nentuin semuanya boleh. Semuanya ikut. Boleh enggak? Boleh. Kalau itu memudahkan. Jelas sampai di sini? Tapi sekarang tidak hanya NKRI, sekarang Mabims. Tahu Mabims? Malaysia, Brunei, Indonesia, terus mana lagi lah pokoknya. Nah, itu gabung jadi 1 tuh, jadi 1 wilayah penentuannya. Padahal kalau mau lebih mudah lagi sebenarnya adalah sekarang sudah internet sudah canggih. Maka tinggal ditentuin, balik lagi ke 3 mazhab tadi. 1 orang yang ngelihat seluruh kaum muslimin udah bisa berpuasa. Bingung, bagus. Itulah cara mempermudah Anda kan itu kan ya. Oke. Karena semuanya itu adalah belum tentu sama otaknya, maka ulama bilang, oke, gini aja deh. Kalau Anda nggak mau dengerin penjelasan Felix Xiao yang belibet kayak tadi, gini aja. Mau pakai manapun sah. Jelas sampai di sini? Mau pakai manapun sah. Maka kalaupun Anda berada dalam grup keluarga, supaya Anda bisa sekeluarga buka puasa bareng dan bisa sahur bareng, mbok ya ambil yang sama. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini ya? Mbok ya ngobrol lah gimana caranya, karena ini sama-sama boleh nih. Ambillah sesuatu yang sama, jangan harus ngikutin. Tapi pengajianku bilang begini, jangan pakai namaku ya untuk yang kayak gini-gini ya. Kata Ustadz Felix nih, yang bagus itu adalah 1 untuk semua. Enggak ya, aku gak bilang gitu ya. Itu yang aku ambil. Tapi kalau keluarga Anda, misalnya 1 rumah, itu misalnya beda-beda, jangan jadiin 1. Nih kejadiannya nih. Aku punya teman suami istri, suaminya Muhammadiyah. Jelas sampai di sini? Istrinya bukan NU juga. Istrinya yang lain. Gitu kan ya, ngambil pendapat bahwasanya nggak ikut hisab, tapi ikut ru'yat. Dilalah beda. Dilalah itu apa ya? Iya, itulah pokoknya. Beda. Setelah beda, dia nelpon aku. Lalu kemudian bilang, Ustadz, katanya kan harusnya kita ikut ru'yat seperti yang Ustadz bilang. Aku bilang, iya, aku pakainya ru'yat. Yang 3 ulama tadi, yang 1 untuk seluruh dunia. Itu yang aku pakai. Terus dia bilang, kalau gitu kita kalau seandainya meyakini hari ini sudah Idul Fitri, berarti haram dong kita puasa di hari ini. Kalau kamu ngambil pendapat itu iya haram, karena haram berpuasa di hari Idul Fitri. Tapi suamiku Muhammadiyah Ustadz, suamiku ngambil pendapatnya besok baru Idul Fitri. Lalu bagaimana Ustadz? Boleh nggak aku hari ini sudah tidak berpuasa tapi sholat Idul Fitrinya besok? Aku bilang nggak boleh, itu malah ribet. Ingat nggak mazhab untuk apa? Ingat sampai di sini ya. Anda tahu fikih? Karena aku udah bilang nih, kita belajar fikih, kita belajar syariat supaya hidup kita bisa mudah, bukan mempersulit, bukan nyalain yang lain, supaya kita tahu kita benar, itu aja sih, bukan menyalahkan yang lain. Berarti aku bilang sama solusinya apa? Mbak, ikut aja suamimu. Kenapa? Suamimu kepala keluarga. Dia yang menentukan di dalam keluargamu. Karena Allah sudah kasih tahu dua-duanya benar. Yang gak benar siapa? Yang gak puasa itu yang gak benar. Nah itu yang harusnya disalahkan yang itu tuh. Bisa dipahami ya? Nah udah ikut aja besok. Jadi hari ini aku puasa. Karena kamu ambil pendapat bareng dengan suamimu. Karena kan enak sama suami, bareng-bareng pergi sholat id, pulangnya terus kemudian makan bareng sama anak-anak. Kan itu kan ya. Kalau misalnya kan beda kan gak enak ya.
Kecuali kalau misalnya di masjid ini 2 kali mengadakan biasanya kalau berbeda. Ingat gak tahun-tahun yang kemarin? Ada orang yang meyakini hari ini sudah Idul Fitri, mereka sholat. Ada yang masih puasa, mereka bantu nyiapin panitianya. Besoknya yang sudah sholat bantu nyiapin untuk sholat Id yang meyakini besok. Itu baru fikih. Bisa dipahami Ibu sekalian? Itu baru fikih. Kenapa? Karena tidak menyalahkan yang lain. Orang ulamanya aja bolehin, masa kita nyalahin? Nah, kesimpulannya adalah ikut siapa? Ya, ikut keluarga besar aja. Atau ikut yang kita beraktivitas bersama mereka. Bisa dipahami ya? Nah, artinya kita tidak akan menjadi orang yang paling benar kalau kita nggak nyalain orang. Jadi kapan kita jadi orang yang paling benar? Kalau sudah nyalain orang. Nah, itu merasa diri paling benar. Itu yang tidak boleh di dalam Islam. Gitu ya, jelas ya. Jadi kita paham fikih, kita paham hukumnya supaya kita yakin yang kita lakukan itu nggak salah. Kita paham batasnya supaya kita nggak keluar. Bukan supaya kita main di garis itu. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, silakan kalau ada yang lain. Jadi gini, aku coba untuk ngambil dari beberapa hal. Pertama gini, kalau dikatakan bahwasanya orang yang keluar dari satu agama lalu terus kemudian masuk ke dalam agama yang lain itu adalah orang yang durhaka atau orang yang berdosa karena mengecewakan orang tua, maka sebenarnya pertanyaan sederhana, kapan sih kita nggak mengecewakan orang tua kita? Ya kan ya. Contoh misalnya ya, bapak ibuku itu lahir dari orang tua yang Buddha. Jadi kakek nenekku itu Buddha. Mereka memilih masuk dalam agama Kristen Katolik. Pertanyaannya, kalau nenekku pengen nggak anaknya seagama? Pengen. Tapi ketika mereka sudah misalnya berubah jadi agama Katolik misalnya, itu kan pasti mengecewakan juga dong in any way dalam satu titik misalnya. Nah, kalau gitu adil nggak ketika dia bilang kalau kamu masuk Islam, kamu mengecewakan saya, kamu jadi durhaka? Orang itu dari awal pasti ada sesuatu yang pindah gitu maksudnya. Dari awal-awal pun sebelum ada Buddha, ya berarti kan orang tuanya kan tidak beragama tuh. Bisa dipahami ya. Jadi itu dari segi logika tidak bisa jadi alasan. Kalau alasannya adalah mengecewakan, sebenarnya kita mengecewakan orang tua kita setiap saat sebenarnya. Oke, aku coba pengen bahas dari segi agama. Jadi gini ya ceritanya ya. Pertama, aku lagi mendalami banget akhir-akhir ini soal agama Nasrani atau agama Kristen. Sampai-sampai aku pengen buat satu buku tentang agama Kristen. Aneh ya, orang Muslim kok tulis buku tentang agama Kristen. Aneh karena kita menganggap itu beda. Tapi aku secara pribadi, aku sekarang benar-benar tidak menganggap itu beda sebenarnya. Yang ada adalah Allah ngasih agama itu sama. Karena nabi-nabinya semua sama di dalam Islam. Yang membedakan adalah orang-orang yang ngikutin nabi itu lalu terus kemudian ada yang mereka tahu yang benar tapi nggak mau, ada yang mereka nggak tahu yang benar tapi mau menetapi. Paham sampai di sini? Kalau masih pusing gini deh, kata Rasul, nabi-nabi itu seolah-olah dari bapak yang sama. Itu kata Rasulullah Muhammad. Nabi-nabi itu seolah-olah dari bapak yang sama. Yang kalian kalau ketemu, kata Rasul, kalian ketemu orang saudara dari bapak yang sama, kalian akan ngelihat mirip ini orang-orang nih. Jadi paham ya? Kalau misalnya Anda ngelihat anak-anakku nih, sipit-sipit semua nih. Tapi ada yang hitam Ustaz, tapi sipit juga. Artinya ini anak-anak sama nih. Kalau kita ngelihat bapak yang sama, itu kan kebanyakan pasti nurunin gen kepada anak-anaknya. Sama ini. Berarti kenapa? Berarti semua nabi itu dari bapak yang satu, gampangnya gitu. Yaitu dari Allah diturunkan. Allah sendiri bilang di dalam Al-Quran, la nufarriku baina ahadim mir rusulih. Kami tidak pernah membeda-bedakan satu nabi dengan yang lain. Artinya mereka semua sama-sama yang dipilih oleh Allah untuk ngasih pesan daripada Allah. Makanya namanya Rasul atau Nabi. Nabi artinya pembawa berita, Rasul artinya pembawa pesan, sama. Gitu kan ya. Oke. Maka aku udah tahu apa yang mau kutulis dalam bukuku. Yang mau kutulis dalam bukuku kata pengantarnya adalah tahun 2002. Aku mengira ketika aku masuk Islam, aku meninggalkan Yesus. Sebenarnya aku tidak pernah meninggalkan Yesus sama sekali. Bisa dipahami? Karena sekarang kalau aku ditanya, apakah aku masih jadi pengikut Yesus? Aku jawab, iya. Dan aku akan jadi pengikut Yesus lagi insya Allah kalau dia turun.
Jelas sampai di sini? Kenapa? Karena Rasul minta itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, nanti ketika zaman huru hara datang, Dajjal turun, maka Isa atau Yesus akan turun dari menara timur Damaskus. Dia turun, dua tangannya itu akan berpegang pada dua malaikat. Dijelasin lagi warna bajunya. Kata Rasulullah, dia akan pakai dua kain berwarna merah tanah. Lalu kemudian setelah dia turun, maka dia akan menuju ke Baitul Maqdis. Jelas sampai di sini? Dan kata Rasulullah, setelah kasus dia membunuh Dajjal, maka dia akan bawa orang-orang beriman menuju ke Bukit Tur. Artinya apa? Rasul minta ikut dengan dia. Sampai di sini paham? Berarti aku masih jadi pengikutnya Nabi Isa sampai sekarang? Masih. Siapa yang suruh? Nabi Muhammad. Jelas sampai di sini? Berarti apakah aku juga jadi pengikutnya Nabi Musa? Iya. Yang nyuruh siapa? Nabi Muhammad. Allah. Apakah aku mengikuti Nabi Daud? Apakah aku mengikuti Nabi Ibrahim? Iya. Yang minta siapa? Rasul. Allah. Bisa difahami sampai di sini. Berarti kita dari zaman dulu sebenarnya nggak meninggalkan kebenaran. Kita adalah orang-orang yang melanjutkan kebenaran. Artinya kebenaran itu datang, kita melanjutkan. Berarti kalau misalnya Mas Brian yang beragama Kristen atau agama Katolik misalnya, taruhlah, lalu kemudian mengakui Muhammad, Nabi Muhammad, itu tidak meninggalkan Yesus. Malah ketika kita ngikutin Nabi Muhammad disuruh nungguin Yesus. Karena baik kita maupun mereka sama-sama meyakini Yesus bakal turun lagi. Dan begitu dia turun lagi, kita harus ikut dia. Kan gitu kan ya, karena kenapa? Yang selamat yang ikut dia. Yang lain mati di tangannya Ya'juj dan Ma'juj, kan gitu kan ya. Nah berarti kita harus ikut Yesus. Yang nyuruh siapa? Nabi Muhammad. Maka Rasulullah ketika menyeru kepada Heraklius untuk beriman, maka Rasul katakan, berimanlah kepada Allah dan aku sebagai utusan Allah, maka engkau akan dapat dua pahala. Pahala apa? Satu, beriman kepada Muhammad. Kedua, beriman pada Yesus. Itu tidak dikasih pada Raja Persia. Raja Persia cuma dibilang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dapatnya nggak dua pahala, satu. Karena dia barusan beriman pada Rasulullah Muhammad doang kan itu kan ya. Tapi kalau yang sudah beriman pada Yesus, dapat dua pahala. Karena beriman pada Yesus dan beriman pada Nabi Muhammad. Kan kita beriman pada setiap Rasul. Nah artinya kalau dikata seperti itu, kita nggak mengurangi apapun. Jadi kita bilang sama orang tua kita, aku nggak pernah ninggalin Yesus mah. Aku justru yakin Yesus akan balik lagi. Jadi bagian mana nih yang menjadi problematik? Aku ngomong itu pada orang tuaku. Aku gak pernah ninggalin Yesus. Tapi kamu gak bilang Yesus sebagai Tuhan. Iya aku bilang gitu kan. Karena Tuhannya Allah. Lalu aku bilang gini. By the way. Ini agak sedikit. Tapi gak apa-apa lah. Aku mau nanya. Ini jangan dipakai sembarangan tapi ya. Jadi kalau dipakai sembarangan bahaya nih. Aku mau nanya, murid Yesus ada berapa? Ayo loh. Ada berapa? 12. Murid Yesus ada 12. Sekarang aku mau nanya, Mas Brian pernah baca Alkitab? Pernah tahu ketika Yesus berinteraksi dengan murid-muridnya? Pertanyaanku sederhana, Mas Brian tahu nggak panggilannya murid Yesus kepada Yesus apa? Panggilannya murid Yesus kepada Yesus di dalam Alkitab. Nah kalau lupa aku ingatkan, panggilannya adalah guru. Guru, mau nanya. Ya kayak Anda lah manggil aku. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz kan guru artinya nih. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Gitu kan ya. Assalamualaikum Mas, mau nanya. Assalamualaikum guru, mau nanya. Wajar ya. Tapi pernah nggak? Kalau nggak coba dicari deh di dalam Alkitab. Pernah nggak? Tuhan mau nanya. Kalau ada yang kayak gitu ke aku, kira-kira gimana itu? Assalamualaikum Tuhan, mau nanya gitu kan? Paham gak sih maksudnya? Tidak pernah terjadi di Alkitab bahwasanya murid-muridnya manggil Tuhan. Yang terjadi yang manggil Tuhan adalah setelah murid-muridnya. Maka aku bilang sama ibuku, ya aku mau jadi sama kayak murid-muridnya Yesus. Yang manggil Yesus ya guru. Saya dipahami maksudnya. Sama kayak Nabi Muhammad kan ya. Ketika bersama dengan sahabat-sahabatnya, beliau dipanggil apa? Ya Rasul. Wahai utusan Allah. Gitu kan ya. Sama kayak murid-muridnya Yesus manggil Yesus. Nama juga murid-muridnya. Murid-muridnya ada berapa tadi? Kalau murid manggil gurunya apa?
Ya guru, kalau enggak Pak Guru. Bisa dipahami maksudnya. Tapi enggak manggilnya Tuhan dong. Artinya bisa jadi aku mengaku Yesus tapi enggak manggil Tuhan. Karena murid-muridnya Yesus juga enggak panggil Tuhan. Karena mereka mengklaim panggilan terhadap Yesus jadi Tuhan, dulunya guru jadi Tuhan. Setelah Yesus wafat di kayu salib, kemudian bangkit baru dipanggil Tuhan. Tapi sebelum itu kan tidak. Bisa dipahami maksudnya Bapak Ibu sekalian. Berarti ya itu aja bedanya sih sebenarnya. Tapi kalau kita yakin banget. Kita yakin banget bahwa Yesus akan turun. Dan apa kata Rasulullah? Setelah dia turun, tidak ada satupun makhluk di muka bumi, ahli kitab, yang tidak beriman pada dia. Dan tidak beriman pada Allah. Karena dia sendiri akan bilang bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Maka kita meyakini itu, kita gak meninggalkan siapapun dong. Oke, berarti kecewanya gara-gara apa? Ibuku bilang, aku nanya, ini kasusku nih, siapa tahu bisa jadi pelajaran. Aku nanya, jadi mami sedih kenapa? Dia bilang, karena kita tidak satu agama. Gitu kan ya, aku nanya, kalau gitu, emang kemarin kita satu agama? Artinya kemarin ketika dia beragama Katolik di KTP-nya dia, sebenarnya aku tidak beragama Katolik karena aku masih mencari. Bisa dipahami maksudnya. Artinya sedihnya itu karena apa? Mami takut nanti ketika kamu di hari akhir kamu gak bareng. Gitu kan ya. Aku bilang makanya mami masuk Islam. Paham maksudnya? Nah ini kan supaya sama nih. Mami gak mau. Oke berarti masalahnya bukan di agamanya. Masalahnya dia maunya cuma Kristen. Bisa dipahami sampai di sini. Tapi kan semua agama sama, Lik. Nah kalau semua agama sama masuk Islam aja. Kan sama. Paham gak sih maksudnya? Gak mau, harus kamu yang masuk dalam agama Kristen. Nah di titik ini kita sampaikan bahwa kita tetap beriman dengan Yesus. Sama kita. Dan coba bayangin ya. Aku mendapati ya. Aku gak tahu sih. Tapi sekarang sederhana, gini. Apakah di dalam agama Kristen itu ngatur birrul walidain? Menghormati orang tua. Ada. Karena itu termasuk 10 perintah Tuhan di dalam Taurat. Tapi mohon maaf. Yesus praktek itu enggak? Iya kepada ibunya. Tapi kan dia enggak punya bapak. Bagaimana cara mempraktekkan pada bapaknya? Dan mohon maaf, apakah Yesus punya istri? Tidak jelas. Apakah Yesus punya anak? Jelas tidak. Berarti kita nggak bisa ngambil contoh itu. Sedangkan contoh terbaik yang menunjukkan bagaimana baik pada istri, baik pada bapak, bagaimana memperlakukan anak, itu kita temukan sempurna pada Rasulullah Muhammad. Jadi pahami ya, karena itulah ketika aku masuk Islam, aku nunjukin dan aku bilang sama ibuku, kalau aku jadi lebih baik setelah aku masuk Islam, menurut mami gimana? Dia bilang, yang penting kamu gak bom bunuh diri aja. Coba dilihat, coba dianalisis keberatannya itu kenapa? Oh ternyata menurut ibuku Islam itu bom bunuh diri. Nanti kalau kamu masuk Islam kamu poligami, istrimu banyak. Oh berarti bagi dia Islam itu poligami. Ya salah kita yang menunjukkan bahwa Islam cuma perkara bini. Paham sampai di sini? Islam cuma perkara selingkuh. Islam cuma perkara perang. Tapi kan ibuku nggak tahu bahwasanya di dalam Islam kalau andaikan ibu itu adalah ibarat pintu surga yang paling besar. Ibu itu adalah surganya anak, murkah Allah, murkanya ibu. Ibu itu adalah orang harus paling ditaati. Ibu itu adalah orang-orang yang akan ketika mendoakan anaknya tidak ada hijab dengan Allah. Itu semua juga di dalam Islam. Kan gitu kan ya. Artinya setelah aku masuk Islam, aku kemudian menghormati orang tua lebih daripada yang lain. Dan itu yang membuat dia akhirnya mengerti, oh ini ajaran di dalam agama Islam. Dan itu yang aku kasih tahu pada ibuku. Ketika aku di dalam Islam, aku tahu bagaimana cara memperlakukan istriku. Aku jadi tahu bagaimana cara memperlakukan bapak dan ibuku. Aku jadi tahu bagaimana cara memperlakukan anak-anakku. Ketika misalnya Rasulullah menemui orang yang gak mau pakai nasab bapaknya. Rasul katakan, pakai nasab bapakmu. Zaman sekarang kita ketemu dengan orang-orang yang gak mau pakai nasab bapaknya. Yang gak mau ngakuin bapaknya. Tapi di dalam Islam jelas masalahnya adalah kamu tetap harus birrul walidain. Kenapa? Karena bukan urusan kerjaan bapakmu apa dan perlakuan bapakmu apa. Tapi kamu kalau mau berharga di hadapan Allah, hormati bapak ibumu. Meskipun mungkin mereka gak baik. Bisa difahami ya.
dari titik itu aku jadi ngerti, oh aku mulai mencintai bapak dan ibuku. Dulunya aku gak begitu cinta dengan bapak dan ibuku. Dan satu lagi yang paling penting, kalau kita sayang dengan bapak dan ibu kita, maka pasti kita pengen mereka untuk mendapatkan kebaikan, kebenaran. Maka cara satu-satunya ketika kita pengen mereka mendapatkan kebenaran adalah kita menetapi kebenaran dan istiqomah di dalam kebenaran. Maka chance-nya adalah mereka jadi tahu yang mana yang benar. Tapi kalau kita memilih, nanti aku mengecewakan bapak dan ibuku misalnya. Karena aku takut mengecewakan bapak dan ibuku, aku nggak mau ikut yang benar. Maka besok-besok kita nggak akan punya chance untuk nunjukin yang benar pada dia. Artinya yang penting menurutku sih adalah pertama, kita tahu kita nggak pernah nyakitin dia. Karena kecewa itu tidak bisa untuk jadi gini, nggak bisa ketika orang tua bilang kamu mengecewakan aku, lantas mengecewakan. Enggak, mengecewakan itu harus dilihat dari satu hal yang objektif. Apakah contoh ya kayak gini ya, masuk Islam sama narkoba, mana yang mengecewakan? Nah itu harus ditanya sama ibunya nanti. Mana yang harus yang mengecewakan nih? Masuk Islam, lah berarti kan misalnya. Berarti kan ini agak bias kan, berarti standar mengecewakannya kan gitu kan ya. Nah maka sesuatu yang mengecewakan bagi seseorang belum tentu benar loh. Walaupun aku bilang sama teman-teman ya, kalau sudah muslim ya, ibu kita sakit hati itu kita tetap dosa meskipun dia salah. Paham sampai di sini? Contoh ya, dia nggak sholat nih, ibu kita nggak sholat, salah kan? Terus kita hina, ibu macam apa nggak sholat, gitu kan ya? Kamu tahu nggak masuk neraka kalau nggak sholat? Dia nangis nih, dosa kita. Bukan karena dakwain sholatnya, tapi karena nyakitin perasaan dia. Nah, tanya sama ibunya, mau nggak bu kalau ibu sakit hati menjadi dosa bagi aku jadi muslim. Jadi ketika aku sekarang jadi muslim nih, aku nggak bisa menyakiti ibuku. Kenapa? Karena menyakiti ibuku jadinya dosa. Nah konsep itu adanya di dalam Islam. Nah jadi menurutku secara pribadi udah masuk aja Islam dulu, sampaikan pada ibu kekhawatiran ibu apa kalau aku masuk Islam, dia nyampein nanti kamu bom bunuh diri, nanti kamu kawin lagi, nanti kamu ninggalin keluarga, nanti kamu gak hormat sama ibu. Bilang sama ibunya semua itu tidak pernah ada di dalam Islam. Di dalam Islam justru ibu jadi orang nomor satu setelah Allah dan Rasul, gak ada lagi selain itu. Nah sampai mudah-mudahan ibunya juga senang dan masuk Islam. Amin. Aku dulu.